Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Alhamdulillahi hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nu'tu an bil mujannah qul wa ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa bismillah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan ya nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha tasaaluna bihi wal arham innahu 'alaikum raqiba. Wa idza qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji hanya milik Allah. Insyaallah telah memberikan pada kita segala kesehatan dan yang tak kalah pentingnya yaitu sadaran insyaallah pada diri Bapak Ibu sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majlis ini. Sholawat serta salam semoga datang kepada seluruh Nabi wasiat Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun Nabi penutup para Nabi. Pak insyaallah juga semoga sholawat serta salam semoga datang kepada seluruh keluarganya, pengikutnya hingga itu dunia alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kami ingin menyampaikan masih dalam bab yaitu tentang hukum sunatullah, hukum semesta raya, yaitu yang kali ini kami sampaikan yaitu tentang hukum repetisi, Pak. Kalau diartikan itu pengulangan ya. Bapak Ibu rahimahullah, hukum repetisi ini sebetulnya sering kita lakukan ya, seperti halnya kita ngaji setiap pekan, terus kemudian kita sering bangun tidur, itu juga repetisi tidur, terus kemudian bangun, ya itu repetisi pengulangan. Kita juga makan, itu pengulangan. Kita mandi, pengulangan. Kita berangkat sekolah, bekerja, keluar rumah, olahraga, sholat, kita zikir itu kan pengulangan. Itu semua terjadi, semua di alam semesta raya hingga diri kita itu tanpa terasa bahwa sebetulnya kita mengulangi pekerjaan itu setiap harinya. Kemudian di alam semesta raya ini juga sering terjadi pengulangan, di mana pengulangan tersebut seperti adanya malam dan siang, ya. Terus semuanya itu berputar pada porosnya, berotasi dan berevolusi ya. Di pengulangan itu dilakukan berulang-ulang walaupun ada kecil bagi diri kita itu ternyata memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, sudah hanya kita menghafal. Anak-anak kecil itu bisa menghafal apa karena terjadinya murojaah atau pengulangan. Dan Al-Quran itu sendiri selalu mengajak untuk berulang-ulang dalam hal ngaji, Pak, yaitu surat 39-23 Pak. Kita tulis 39-23 ayat ini kan sangat terkenal ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bisa diartikan terjemahannya ya Bapak Ibu sekalian ya, kita baca surat 39 Az-Zumar 23. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha fataniya faqashairu minhu juludal ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa may yudlillah fama lahu min had. Artinya apa? Surat 39 ayat 23 yang artinya
Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serba mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut pada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Nah, Al-Quran itu apa di sini adalah hadis yang terbaik. Al-Quran adalah hadis terbaik yang mana sering diulang-ulang, Pak. Masanya berulang-ulang, ya. Agar apa? Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang mutasyabihat, itu sebaik terbaik, dan ada yang mutasyabihat. Yang sering diulang-ulang itu apa? Ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu yang samar-samar, yang perlu pengertian, Pak. Jadi sesuatu misalkan Allah itu sering mengulang-ulang dalam Al-Quran, itu untuk apa? Di ayat yang lain, ayat itu apa? Untuk selalu kita itu mendapatkan pengertian atau memahaminya dalam Al-Quran. Yang mana dengan ayat-ayat yang berulang-ulang yang mutasyabihat itu disebut adalah tujuannya untuk menegakkan pada kulit orang-orang yang takut pada Allah. Kemudian setelah kita membaca hingga kita bergetar hati kita dan kulit kita itu jadi lembut, ya, hati kita untuk pikir kepada Allah, memikirkan alam semesta raya ini. Inilah adalah petunjuk, ya, dari kehendak sebagai petunjuk, ya, bagi siapa yang ingin mendapat petunjuk tersebut. Ya, tentunya harus mendekati pada Allah, mendekati petunjuk Allah tersebut, ingin membaca dan berulang-ulang kembali. Bapak Ibillah Bapak minha, dan misalnya disesatkan Allah karena menjauh daripada Allah, dari petunjuk Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya demikian. Jadi memang ayat-ayat ini adalah ayat dalam Al-Quran itu sering mataniyah. Kalau ayat yang lainnya dia surat 1587. Ya, coba ya. Itu ada istilah mataniyah juga. Ini sering mendengar, tapi di ayatnya mana? Surat 15 surat Al-Hijr. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 1587. Wal qad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Artinya apa? Surat Al-Hijr ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, di sini pengertiannya arahnya cuma ke ayat yang 7 ayat itu adalah Al-Fatihah, ya. Monggo itu masih dalam peradabannya, tapi kalau bisa juga dengan interpretasi saya sendiri, itu adalah 7 samawat atau planet-planet yang berulang pada waktu tertentu, ya. Ya, seperti halnya terjadinya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad tersebut. Jadi berulang itu ada pada 7, ya, sab'am minal masani. Memang kita sering membaca berulang-ulang, lah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mengajak untuk mengulang. Kita ngaji berulang-ulang. Jadi jangan bosan ya Pak, Ibu sekalian untuk ngaji. Karena kalau nggak ngaji kita akhirnya hati kita kering. Ya, repetisi harusnya mengulang-ulang.
Dan ayat-ayat yang lain banyak sekali seperti halnya contoh ya Pak Ibu sekalian di surat Ar-Rahman itu ayat yang berbunyi demikian. Fabi ayyi ala ya fabi ayyi ala rabbikuma ya itu di ayat mana? Surat 55 itu surat 55 Ar-Rahman mulai ayat 13 coba kita lihat. Salah ya, Bikuma. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan pemberian Tuhanmu yang mana lagi akan kamu dustakan? Ayatnya demikian. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, maka nikmat mana atau pemberian Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Kan Allah itu ingin menjelaskan pada manusia tentang nikmat ya yang telah Allah berikan bagi manusia kebanyakan mendustakan. Dan ini berulang-ulang Pak di surat 55 ada 31 kali Pak kurang lebihnya. Ya, ini saya tuliskan ya. Surat 55 16 ini 13 ya, 18 21 23 25 28 30 32 34 36 38 40 42 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77. Ayatnya kurang lebih pas 31. Ini kan menunjukkan bahwa Allah itu ingin mengajak kita untuk mengulang-ulang. Dengan tujuan apa? Agar manusia ingat dengan hal yang kecil yang sering berulang-ulang itu, akhirnya kita mendapatkan afirmasi pada Allah yang positif untuk ingat pada nikmat Allah yang telah diberikan pada manusia. Nah, di ayat yang lain Pak, jadi gunanya repetisi itu untuk apa? Untuk perubahan perilaku kita. Jadi misalkan diingatkan sesuatu itu, oh ya ingat. Karena manusia memang sifatnya tempatnya salah dan dosa. Alisan taat wa khotok manusia, karena manusia itu sifatnya lupa, tempatnya salah, dosa. Nah, di ayat yang lain tentang repetisi ya.
Kalimat contoh, kalla idza dukkatil ardu dakka dakka, ya itu ya. Di surat mana? 89 bab 1. Dakka dakka. Coba kita lihat. 89:21. Itu kan istilahnya kalau di bahasa itu apa? Untuk penekanan. Jadi kita itu kalau disuruh berrepetisi mengulang itu untuk penekanan, seperti kita sholat. Itu untuk apa? Agar selalu ingat. Jadi kita bukan hanya waktu sholat, itu saja juga kita waktu sholat rawatib istilahnya ya. Itu juga untuk selalu agar ingat kepada Allah. Alhamdulillah syaitan rajim. Kalla idza tukkatil ardu dakka dakka. Artinya apa? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut atau dibenturkan. Ya. Terdahulu ketika bumi digoncang dengan guncangan yang goncang. Jadi Allah itu menegaskan sesungguhnya guncangan itu luar biasa. Dakka dakka. Itu kan bentuknya isem atau kata benda, Pak. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya ini isem ya, kata benda ya, isem. Ada yang bentuknya fi'il. Contohnya kata kerja di surat 86:17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 86. At-Taurek 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mahilul kafirina abhilhum ruwaida. Ya. Artinya apa? Surat At-Taurek ayat 17. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Ya. Saya Bu, nanti agak keras terjemahannya biar masuk. Surat At-Taurek ayat 17. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Nah, kalau kami terjemahan Papa Hilul itu pahala. Papa Hilul itu hancurkanlah orang kafir, maka hancurkan mereka ya dengan ruwaida. Artinya ada yang berbujuk rayu atau yang lainnya ya. Jadi Papa Hilul itu hancurkan dan hancurkan dari. Kan penegasan. Jadi fi'il amr itu untuk penegasan. Kemudian ada di ayat yang lain, misalkan contoh surat 23 36. 23 36 Pak. Kita belajar tentang Al-Quran yang diulang-ulang ya. Sebetulnya pasti banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan profetisi Pak. Surat Al-Mu'minun ayatnya 23. Maaf, 23 36 ya. 36. Sebentar. Saya salah. Ayatnya pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hayhata lima tu'adun. Surat Al-Mu'minun ayat 36. Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Ya, hayhata itu artinya kalau bahasa saya itu mungkin atau celaka. Nah, tidak mungkin hayhata itu bahasa Arab yang pokoknya tak mungkin lah.
Hayhata, hayhata. Itu kan penegasan juga. Kemudian ada lagi repetisi pengulangan di surat yang sama, surat 55, yaitu tentang al-wazn atau mizan. Surat 55, ini tadi 55, 7 sampai 9, Pak, tentang mizan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Artinya Pak, Surat Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 9. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. nah, di ayat ini Allah menegaskan tentang arti pentingnya mizan. Mizan itu apa? Timbangan, Pak. Ya, dan alam semesta raya ini sudah ada timbangannya, ukurannya atau kadarnya. Dan kalau misalkan bergeser sedikit, ya alam semesta tersebut akan bergeser dan jadi masalah. Entah gempa bumi atau badai atau ya sesungguhnya semuanya sudah terukur, Pak, ya. Jadi kita diangkatkan angkasa itu rofa'aha wa wada'aha, dapatkan neraca equilibrium. Jadi jaraknya antara matahari, bulan, bumi, planet-planet yang itu ada jaraknya, sudah ditentukan. Tidak mungkin salah Allah. Kalau salah tidak akan mungkin terjadinya malam siang. Allah tonggo, janganlah kamu melanggar hukum tentang mizan. Surat 5:15-8. Allah tonggo, melanggar hukum atau melampaui batas dalam jenengan. Kalau jual beli itu harus bijak. Dalam hal juga, dalam keluarga juga harus mizan. Sesama anak itu juga harus bijak, adil, dalam artian sesuai dengan kebutuhannya. Jadi semuanya itu kita harus dengan bijak, mizan, ya. Waqimul wazna bil qisti, dan berikanlah timbangan secara itu secara efektif atau bijak, Pak. Istiq. Ya, wala tuh siru mizan, dan jangan perlukan neraca atau mizan atau keseimbangan atau kebijakan. Jadi kita sendiri itu harus bijak, mizan, ya, adil. Kemudian ayat yang lain tentang repetisi, ulang-ulang, Pak. Wailul yaumaidin lil mukadzibin. Ini ayatnya. Wailul yaumaidin lil mukadzibin. Bisa dibuka surat 77 Al-Mursalat 77:15, contoh awal. Surat Al-Mursalat 77:15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walil yaumaidin lil mukadzibin. Surat Al-Mursalat ayat 15. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ya, wailul itu adalah kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ayat ini diulang-ulang, Pak.
kita buka ayat yang lain, surat 19. Jadi ayat ini diulang-ulang di surat 77, 15, 19, 24, 28, 34, bisa di cross check Pak ya. 37, 40, 45, 47, dan 49. Bisa di cross check. Ayat ini kan untuk apa gunanya? Repetisi atau pengulangan ini untuk menegaskan bahwa orang-orang yang mendustakan ya itu akan celaka Pak di dunia dan di akhirat nanti. Bisa diprojek 177 ya. Atau juga di surat 52:11 Pak. Ini sama 52:11. Coba dibuka Pak. Cuma ada 52 di surat yang lain. Surat At-Tur 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 52:11. Wa wailun yawma idzin lil mukadzibin. Surat At-Tur ayat 11. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya. Ada kalimatnya wail sama Pak ya. Itu ilmu repetisi Pak di Al-Quran dan juga di alam semesta raya ini. Ini tidak akan tahu kalau kita tidak bahasnya di sini Pak. Ya, makanya kita sampaikan agar tahu bahwa sesungguhnya repetisi atau pengulangan itu di Al-Quran juga ada dan di alam semesta rayanya ada. Tapi kita tidak inherent, tidak ngeh gitu loh Pak. Kalau kita setiap hari itu melakukan sunatullah yaitu pengulangan. Ayat yang lain Pak. Surat 83 10. Ya, itu sama. 8. Wailul yawma idzin lil mukadzibin. Ini dipelajari kalau di pondok-pondok pesantren tentang apa ya, pondok takfir nih Pak itu. 83 10. Di mana saja? Nah, itu 83 10. Kan ayatnya sama. Sama kan Pak? Bisa dicek. Kalau ada yang salah nanti bisa dikoreksi. Kemudian ayat yang lain Pak. 10:48 Pak. Nah, tulis sini 10:48. Kita buka Pak. Yunus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Artinya apa? Surat Yunus ayat 48. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Ini ayat ini direpetisi atau diulang-ulang di ayat yang lain. 10:48 itu bukan hanya di ayat ini saja. Coba kita buka di ayat lain, di cross check. Ini saya tulis, tapi bisa di cross check lainnya. 10:48,
ayatnya direpetisi di ayat yang lain 2138, 2771, 34, 29, 3648, 6725. Silakan di cross check Pak. Ini ilmu ini kalau dari sini kita nggak tahu Pak. Mungkin di perkuliahan di UIN mungkin nggak dibahas Pak. Ini saya nyari sendiri Pak. Coba di cross check ya. Nanti satu-satu. Ini tapi saya tulis ya agar jenengan bisa di cross check. Contoh ya misalkan ini ayatnya wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayat yang lain 21 coba. Nah 2138. Benar ya? 2771. Tujuh tujuh satu An-Naml benar namanya ya ya ini mungkin ada video ya, nanti jenengan selalu ikuti apa yang kita sampaikan dan juga direkam agar menjadi ilmu untuk generasi selanjutnya. Saya kan tidak tahu hidup dan mati ya. Nah, ilmu ini saya sampaikan agar manfaat bagi diri saya sendiri dan juga untuk Bapak dan untuk generasi. Kemudian di ayat yang lain kalimat demikian, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Di ayat mana? Coba kita lihat di surat 102 Pak. Al-Maun 102, 3, 4. Kasur 102 ayat 3, la saufa ta'lamun ya. Kemudian ada tambahan summa. Benar ya Pak ya? Ini semuanya repetisi, pengulangan. Ya, dulu Allah menunjukkan bahwa semuanya itu di alam semesta ini repetisi. Kita sholat itu kan repetisi, kita berdoa itu kan repetisi, pengulangan. Jadi untuk menguatkan, jadi repetisi itu apa? Penguatan. Batu itu Pak ya akan hancur atau terbelah kalau dengan tetesan yang terus-menerus dari air Pak hingga berubah. Itu menunjukkan bahwa alam semesta menunjukkan bahwa air yang lemah, lembut mengalirnya tetesan kecil itu bisa menembus batu yang sangat keras. Makanya kita tidak dosa-dosanya selalu berdoa ya mohon Allah, mendakwahkan ilmu kita pada keluarga kita tanpa bosan repetisi ya, agar tersentuh hatinya orang-orang, keluarga kita, pasangan kita semuanya. Nih terus yang lain di surat 101 Pak, apa? Surat Al-Qari'ah 1:1-3. Benar Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Artinya apa?
101 Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ayat dengan 3. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya, ada Indonesia Pak yang viral Pak. Al-Qari'ah diartikan pembaca Pak. Pernah ya Pak ya? Qori. Salah Pak. Saya salah Kak. Qari. Kalau qara'a dengan hamzah Pak. Kalau qara'a itu ya hari yang dahsyat, yaitu hari saang itu tadi. Al-Qari'ah bukan Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah itu dia baca, kan ada yang penyampai, nama Qari' bacaan itu dasarnya mana itu. Kalau jangan sampai ya kita itu hati-hati menyampaikan yang bisa menjadikan sesuatu itu jadi salah gitu Pak. Hati-hati kita itu repetisi Pak ya. Kemudian di surat 94 satu mana ya, 94 dan 6. Surat 94, maaf ya, Al-Insyirah, Lam Nasyirah. Kan ayat ini kan sangat terkenal Pak ya, yang bunyinya demikian. A'udzu minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita kalau kesulitan dalam hidup ya, entah itu masalah ekonomi, keluarga, anak, perusahaan, bisnis, masalah rezeki, itu kita yakin bahwa sesungguhnya bersama sesuatu di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan Pak. Kalau bahasanya ada jalan menuju Roma. Pasti itu Allah. Kalau kita yakin bahwa sesungguhnya Allah akan berikan kesulitan pada kita, pasti bersama kesulitan tersebut ada kemudahan. Jadi kita optimis Pak, jangan jadi orang yang pesimis. Bersama, karena pasti Allah itu akan memberi sesuatu yang baik untuk kita. Ya, Pak Mahmud. Ya, ini